saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dan kita akan memulai cerita kita. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama memuji Tuhan. Laskar Kristus, kok gak ada yang jawab sih? Oh iya, kakak lupa, kakak kan sendiri. Dan adik-adik ada di rumah kalian masing-masing. Aduh, kakak lupa adik-adik, kita kan ibadah online dan tidak ibadah di gereja. Tapi tidak masalah. Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke, sekarang kita akan menyanyi satu lagu dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita akan memulai. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo semangat adik-adik. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, kita telah menyanyi satu lagu, dan sekarang sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ayo adik-adik, lipat kedua tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat, anugerah, kesehatan, dan napas kehidupan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus, orang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi dengan judul kakak lupa nih. Tunggu dulu ya, kakak ingat-ingat. Apa ya? Karena apa ya? Oke, kakak sudah ingat lagunya. Kita akan menyanyi satu lagu dengan judul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Kling, kling. Hati-hati gunakan matamu. Kling, kling. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kling, kling. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, adik-adik, kita telah menyanyi lagu, dan sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi. Adik-adik tetap semangat. Ya, kakak harap kalian tetap semangat walaupun kita ibadah online.
dan beribadah dari rumah masing-masing. Tapi gak apa-apa adik-adik, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, kita akan menyanyi satu lagu lagi dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke. Sekarang kita telah berada di penghujung ibadah kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa. Nah, baik adik-adik. Lipat kedua tangannya dan tutup matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah ini. Dan juga Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, lindungi selalu keluarga kami, mama papa kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru kami yang ada di sekolah, teman-teman kami, dan semua orang yang kami sayangi. Dan juga Tuhan, jaga dan lindungi orang-orang yang pada saat ini sedang berjuang untuk menghadapi virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Ya Tuhan, kiranya mereka selalu diberikan kesehatan dan kemudahan daripada-Mu. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami di dalam dan oleh Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Dan juga kakak pada video selanjutnya kakak akan menampilkan ayat hafalan. Jadi tetap ikuti video ini sampai akhir. Dan juga pada video selanjutnya Kak Christine akan bercerita tentang sesuatu yang sangat menarik. Jadi kalian harus ikuti video ini sampai akhir. Oke? Oke, tetap semangat mengikuti ibadah online. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa agar kita selalu sehat dan selalu dijaga oleh Tuhan. Oke. Bye-bye adik-adik. Jumpa lagi pada minggu berikutnya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya Kak Christine berharap kita semua hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi adik-adik semua sudah beribadah bersama dengan Kak Margaret. Sekarang Kak Christine mau sampaikan satu cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Christine bercerita, kita mau dengarkan satu pujian dari teman kita. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama. Sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikan.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengarkan puji-pujian dari teman kita Ivanka, pujian yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ivanka, semoga pujian yang disampaikan dapat memberkati kita semua. Seperti yang Kak Christine bilang tadi, bahwa kakak akan bercerita satu cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu silakan adik-adik untuk mengambil Alkitab dan kita akan berdoa. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwasannya Tuhan selalu baik dan selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur akan hal itu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh disampaikan akan menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang terang dan melakukan kasih dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Kak Christine mau bercerita dari kitab Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul. Silakan untuk mengambil Alkitabnya dan kita buka bersama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dengan perikop Saulus bertobat. Kakak kasih waktu buat adik-adik membuka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18 dengan perikop Saulus bertobat. Oke, adik-adik, karena ayat Alkitab ini panjang, ada 18 ayat. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, silakan nanti ya untuk membaca ayatnya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong sama papa, sama mama, sama kakak, sama kakek, nenek, atau siapapun yang ada di rumahnya yang bisa dimintai tolong, oke? Nah, hari ini Kak Christine mau bercerita dengan judul Dipanggil untuk bertobat. Oke, sekarang ikutin kakak ya. Dipanggil untuk bertobat. Tanpa kakak. Satu kali lagi. Oke, pintar. Terima kasih adik-adik. Baik, sekarang dengarkan Kak Christine bercerita. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Saulus. Saulus itu adalah seorang yang berasal dari Tarsus dan dia ini adalah ahli Taurat atau ahli kitab-kitab orang Yahudi. Jadi dia ini juga adalah orang yang beragama Yahudi dan dia ini adalah orang yang taat, sehingga dia adalah orang yang membenci orang-orang pengikut Kristus. Orang-orang pengikut Kristus tentunya orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi dia ini ditakuti sama orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut bercerita, kakak mau tanya, ada nggak adik-adik yang pernah melawan orang tua? Yang pernah mengganggu teman? Terus ada nggak yang pernah malas belajar? Nah, kakak mau tanya, pasti ada kan yang pernah melakukan hal tersebut? Kakak juga pernah melakukannya dulu. Jadi kita sama-sama perbaiki kesalahan kita. Nah, kita dengarkan lagi ya cerita tentang Saulus tadi. Jadi Saulus itu tadi adalah seorang penganiaya dan seorang pembunuh orang Kristen. Bukankah hal tersebut sangat menakutkan? Coba adik-adik bayangkan kalau sekarang ada seorang pembunuh bagi orang Kristen, pasti sangatlah menakutkan dan kita pasti akan bersembunyi supaya tidak dibunuh. Jadi pada waktu itu dia sangat ditakuti. Jadi pada suatu ketika
si Saulus ini ingin pergi ke Damsyik. Kota Damsyik ini adalah kota di mana banyak orang Kristen di sana. Oleh sebab itu, si Saulus ini mempunyai keinginan yang sangat besar untuk pergi ke sana, dan dia sangat ingin menganiaya orang-orang Kristen, membunuh orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Nah, dia pun pergi bersama dengan teman-temannya. Seketika itu, pada waktu di perjalanan, datanglah cahaya ke tubuhnya, menyinari tubuhnya, dan saat itu juga dia langsung tersungkur di tanah, dia jatuh di tanah, dan kemudian ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Wah, teman-temannya pun bingung. Terus si Saulus ini mengatakan, aduh, dia takut. Dia terus mengatakan seperti ini, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya seperti itu. Terus suara itu mengatakan lagi, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." Dan Saulus seketika itu juga tidak melihat. Teman-temannya pun bingung melihat hal tersebut. Kemudian si Saulus ini dibawa ke kota Damsyik, ke rumahnya si Yudas, dan dia tinggal di sana selama 3 hari, selama 3 malam. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa makan. Dan seketika itu juga ada murid Yesus, namanya adalah Ananias. Dia diberikan penglihatan dan mendengar suara Tuhan mengatakan kepadanya, "Datanglah kepada Saulus orang Tarsus di rumah Yudas, di jalan lurus. Dia sedang berdoa." Kemudian si Ananias ini merasa bahwa, kok aku disuruh untuk menyembuhkan dia? Dia kan seorang penganiaya. Toh nanti ketika dia sembuh, apakah dia akan melakukan kebaikan? Si Ananias ini merasa bahwa dia tidak mau adik-adik untuk melakukan hal tersebut karena dia tidak yakin bahwa si Saulus itu dapat berubah. Tiba-tiba Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia akan aku pakai untuk melakukan pekerjaanku, dan dia akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian si Ananias ini tergeraklah hatinya dan melakukan kehendak Tuhan. Dia pergi ke rumah Yudas dan dia mengatakan di sana, "Aku Saulus, Tuhan memerintahkan aku untuk menumpangkan tanganku di kepalamu." Kemudian dia menumpangkan atau menaruh tangannya di kepala Paulus. Terus Saulus ini seketika juga selaput matanya itu terjatuh, dan juga adik-adik tahu bahwa dia sembuh, dia bisa melihat lagi. Dan setelah itu dia dibaptis dan dia menjadi pengikut Yesus. Adik-adik perlu tahu bahwa Saulus ini berganti nama menjadi Paulus karena dia menjadi pengikut Kristus, dan orang-orang Kristen mengenal dia sebagai Paulus karena dia adalah pengikut Kristus. Dia kemudian menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang taat kepada Kristus. Namun orang merasa heran seperti itu ya. Kenapa dia mau memberitakan firman Tuhan, dia mau memberitakan kebaikannya Tuhan. Pada waktu itu orang-orang merasa takut juga masih, karena orang-orang taunya bahwa dia adalah orang yang jahat. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan membuktikan kuasanya kepada orang-orang banyak bahwa Saulus dapat berubah menjadi lebih baik. Kemudian adik-adik, Saulus ini memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ke bangsa-bangsa lain juga. Jadi adik-adik, Saulus bisa dipakai Tuhan untuk berubah. Kenapa kita tidak bisa untuk berubah? Jadi kalau kita melakukan kesalahan, contohnya tadi melawan orang tua, melawan guru, malas belajar, mengganggu teman, kita bisa merubah semuanya. Kita bisa merubah diri kita asalkan kita ada niat untuk merubahnya. Dan juga ketika kita mau berubah, maka Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi pesan Kak Christine, kita sama-sama memperbaiki kesalahan kita agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak yang taat. Karena kakak yakin bahwa adik-adik semua adalah anak-anak yang baik dan anak-anak yang cinta Tuhan. Sekian cerita dari kakak hari ini. Semoga cerita Kak Christine hari ini dapat memberkati kita semua. Nah adik-adikku sekalian,
Jadi, Kak Christine ucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Semoga panjang umur, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat juga kepada adik-adik yang sudah lulus SD dan akan masuk SMP. Dan selamat bagi adik-adik yang masuk SD. Dan selamat bagi adik-adik yang akan naik kelas. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini, kakak yakin adik-adik semua tetap punya keinginan untuk terus belajar dan semangat belajarnya ya, karena Tuhan akan cinta terhadap anak-anak yang terus belajar. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, aku di sini mau nyanyi lagu Halo Halo Ola Ola. Kita mulai ya. Halo halo hello hello ola